Hai semuanya, nama saya Gabriel Alexander dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat putih telur sebagai penyembuh luka. Nah, sebelumnya kalian ini pada tipe yang apa sih? Pada tipe yang percaya sama mitos atau sudah percaya dengan fakta? Jadi, ketika kita terluka atau saat penyembuhan pasca operasi, banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat. Jangan makan putih telur kalau lukanya mau cepat sembuh. Tapi di satu sisi, dokter menganjurkan untuk mengonsumsi putih telur untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Jadi, mana yang benar ya, mitos atau fakta? Sebelumnya, mari kita lihat dulu dari mana sih asal mitos ini. Jadi, terdapat kepercayaan bahwa ketika kita mengonsumsi makanan yang berbau amis seperti putih telur, akan membuat jahitan tidak cepat kering dan mengakibatkan gatal pada area luka jahitan. Selain itu, masih banyak orang juga yang khawatir dengan kandungan kolesterol yang tinggi pada telur. Mari kita cek terlebih dahulu dari komposisi gizi putih telur. Dapat dilihat bahwa dari 100 gram putih telur mengandung 10,8 gram protein, 0,8 gram karbohidrat, dan tidak ada lemak sama sekali atau 0. Sedangkan dalam satu buah kuning telur memiliki 16,6% protein, 1% karbohidrat, dan ada lemak sebanyak 32,6%. Nah, dari kedua tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa putih telur lebih bebas kolesterol daripada kuning telur. Seperti yang sudah kita lihat, putih telur memiliki banyak protein. Protein sendiri itu apa sih? Dan fungsinya apa aja? Nah, jadi protein merupakan salah satu nutrisi penting yang perlu kita konsumsi setiap harinya. Nah, protein sendiri ini berfungsi untuk pembentuk sel-sel pada jaringan tubuh, lalu untuk pertumbuhan, yang dimana protein ini menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Selain itu, sebagai filamen, kabel, lembaran penyangga untuk memberikan struktur biologi atau kekuatan. Nah, sehingga penting sekali bagi kita untuk mengonsumsi protein setiap harinya. Setelah mengetahui bagaimana fungsi protein bagi tubuh, mari kita pahami bagaimana protein ini bisa membantu dalam proses penyembuhan luka. Pada saat salah satu bagian dari tubuh kita mengalami luka, fase pertama yang terjadi adalah fase inflamasi atau peradangan, yang dimana bisa kita ketahui dengan adanya tanda-tanda kemerahan di bagian luka tersebut. Nah, pada fase ini juga terjadi pembekuan darah. Kedua, fase destruktif, yaitu saat pembersihan kuman oleh sel darah putih, seperti di bagian pada gambar nomor 3 dan 4, yang dimana bola-bola berwarna kuning tersebut adalah sel darah putih, dan mereka bergerak menuju gambar yang berwarna hijau, yaitu patogen, yang dimana patogen tersebut itu dimakan oleh sel darah putih. Nah, fase destruktif ini biasanya ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa termasuk pada fase pertama. Kita lanjut ke fase ketiga, yaitu fase proliferatif, yaitu saat pembentukan jaringan baru dengan kolagen. Dan fase terakhir adalah fase maturasi, yaitu fase reorganisasi jaringan ikat yang berupa kolagen dan elastin. Nah, kolagen dan elastin ini berasal dari protein yang saling bertumpukan untuk membentuk jaringan baru. Biasanya bisa terjadi selama beberapa hari sampai beberapa minggu sampai luka kita bisa benar-benar tertutup dengan baik. Setelah mengetahui hubungan protein dan proses penyembuhan luka, kali ini kita akan membahas beberapa penelitian yang pernah meneliti tentang hal ini. Judul pertama adalah pengaruh pemberian putih telur terhadap lama penyembuhan luka perineum di RSUD Waluyojati, Kabupaten Probolinggo. Luka perineum sendiri adalah luka yang didapat saat seorang ibu baru saja melahirkan. Penelitian ini dilakukan terhadap 16 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 12 responden mengalami penyembuhan luka yang cepat, yaitu sekitar kurang lebih 5 hari setelah pemberian putih telur, dan sembuh selama kurang dari 21 hari. Sedangkan 4 responden lainnya tetap mengalami keterlambatan sembuh, yaitu selama kurang dari 21 hari. Tapi kan protein bisa didapatkan juga dari bahan lain. Pasti saat ini muncul pertanyaan seperti itu dari kalian. Dalam penelitian kedua ini, putih telur dibandingkan dengan ikan gabus yang juga memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Nah,
Judul penelitian kedua ini adalah perbedaan efektivitas pemberian putih telur dan ikan gabus terhadap penyembuhan luka perineum ibu nifas. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya memiliki pengaruh terhadap proses penyembuhan, namun lebih efektif yang putih telur daripada ikan gabus. Putih telur mengandung lebih banyak protein albumin sebanyak 95%, sedangkan ikan gabus memiliki lebih sedikit, yaitu 21%. Nilai cerna protein putih telur mencapai 100%, sedangkan ikan gabus hanya 99%. Perbedaan yang cukup signifikan bukan? Tetapi dari sini dapat dilihat bahwa putih telur lebih mudah dicerna oleh kita. Maka kesimpulan dari video hari ini adalah putih telur kaya akan protein, bebas dari kolesterol, dan mengandung vitamin A, D, E, K, B5, B9, dan B12. Protein yang terdiri dari asam amino, albumin, dan zat kolin dapat mempercepat proses penyembuhan luka, terutama pasca operasi, persalinan, dan luka bakar. Putih telur mudah diolah, dicerna, dan ditemukan dimanapun. Namun, perlu diingat juga bahwa ada faktor lain yang memengaruhi kecepatan proses penyembuhan. Jadi, kita tidak bisa bergantung sepenuhnya terhadap putih telur untuk mempercepat proses penyembuhan kita. Nah, faktor-faktor tersebut adalah personal hygiene, pengetahuan, faktor budaya, dan keadaan lingkungan yang kurang bersih. Jadi, walaupun kita mengalami luka, kita juga tetap perlu menjaga kebersihan kita dari dalam maupun dari luar. Telur sendiri di sini berfungsi untuk mempercepat, bukan berarti bisa sembuh total hanya dengan mengonsumsi putih telur. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam materi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Have a nice day everyone.